Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna. Islam datang dengan syariat yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak hanya yang berkaitan dengan masalah akhirat saja, tapi masalah dunia pun juga diatur di dalam Islam. Syariat yang dibawa oleh Islam datang untuk menjamin kebaikan, kemaslahatan hidup bagi setiap kepentingan dan kemaslahatan manusia. Banyak sekali kepentingan dan kemaslahatan manusia, tapi ada 5 yang paling diperhatikan oleh Islam, atau yang disebut dengan 5 prioritas utama di dalam Islam. Yaitu syariat Islam datang untuk menjaga, pertama adalah menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, dan yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Itu adalah kemaslahatan yang paling diprioritaskan di dalam syariat Islam. Kalau kita perhatikan 5 kemaslahatan yang paling darurat tadi, setelah yang pertama menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa. Di sini menunjukkan bahwasanya jiwa sangat dijaga dan dilindungi di dalam Islam. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan kita dan saudara-saudara kita semuanya, serta lingkungan kita dimanapun kita berada. Kita diharapkan untuk menimpakan suatu mudarat, kerugian, penderitaan terhadap jiwa kita ataupun saudara-saudara kita. Bahkan kita dilarang untuk membunuh diri atau membunuh saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah Ta'ala ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim. Oleh karena itulah Islam melarang kita untuk menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Islam melarang kita untuk membahayakan diri kita dan keluarga kita. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apapun yang menyebabkan kerugian untuk jiwa kita, bahkan kebinasaan untuk diri kita, maka kita wajib untuk menghindarinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang singkat tapi mengandung makna yang sangat luas, yaitu la darara wa la dirar. Tidak ada menimpakan mudarat terhadap diri sendiri ataupun menimpakan mudarat kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, tidak boleh merugikan diri kita sendiri, demikian juga terhadap orang lain. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti atau membahayakan saudaranya. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk menjaga keselamatan kita, demikian juga keselamatan saudara-saudara kita.
Kita diperintahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang selamat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Maka aturan-aturan yang telah ditetapkan di negeri kita ini, termasuk aturan di dalam tempat kerja kita, aturan kita hidup bermasyarakat, aturan kita di jalan raya, apabila memang tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, maka kita wajib untuk menaatinya, untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup kita. Kadang-kadang kita lihat ada sebagian yang saudara kita itu tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu dapat membahayakan diri dan keluarganya, termasuk di dalam lingkungan pekerjaan, tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatannya. Demikian juga ketika berada di jalan raya, walaupun dia sudah lepas dari tempat kerja, tapi karena dia pulang dari pekerjaan atau ketika dia berangkat untuk menuju tempat kerja, maka itu semuanya berhubungan dengan pekerjaan. Kita wajib menjaga aturan yang ada di jalan raya, mengikuti, menaati aturan lalu lintas. Jangan sampai membahayakan diri kita dan saudara kita. Ada yang kadang-kadang di jalan raya bermain-main HP. Ada juga yang ngebut sehingga menimbulkan kecelakaan seperti yang terjadi sebelumnya. Itu sangat membahayakan diri dan keluarganya. Kalau kita menjaga keselamatan diri kita, sama saja kita menjaga keselamatan untuk kita dan orang lain, termasuk juga untuk keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah mengatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa padahal dia tidak membunuh orang lain atau tidak melakukan kerusakan di bumi, seolah-olah dia membunuh jiwa semuanya. Wa man ahyaha, tapi barang siapa yang menghidupkannya, artinya tidak membahayakan mereka, tidak membunuh mereka, seolah-olah dia menghidupkan seluruh umat manusia. Artinya apabila kita ini menjaga keselamatan untuk diri kita di tempat kerja atau di jalan raya atau dimanapun, berarti sama saja kita menjaga keselamatan untuk orang lain, terutama keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita. Apabila setiap muslim berjalan di bawah naungan hadis yang mulia ini, la doror wala dirar, maka hidupnya akan berjalan dengan baik. Dia tidak perlu menuntut haknya dari orang lain, sudah dipenuhi haknya oleh orang lain. Karena dia berpikir, apa kewajiban saya di tempat kerja, di lingkungan, di jalan raya, apa kewajiban saya kepada saudara kita. Ketika dia melakukan itu dengan sebaik-baiknya, maka hak-haknya pun terpenuhi, keselamatannya pun akan dipenuhi oleh orang lain. Tapi kalau setiap orang berpikir untuk kepentingan sendiri, kemaslahatan sendiri, sehingga dia mengorbankan kemaslahatan orang lain, ini adalah orang yang berpikir dangkal. Karena di dalam Islam ada satu kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindarkan kerusakan didahulukan dari mencapai maslahat, apalagi maslahat pribadi. Ketika kita misalnya di jalan, kita bermain HP, di jalan raya bermain HP, atau kita ngebut, mungkin maslahat kita tercapai, tapi itu maslahat pribadi. Tapi di sana ada bahaya yang barangkali menanti kita. Maka kita berdasarkan kaidah ini diperintahkan untuk mengedepankan, menghindarkan mudarat dan bahaya daripada kita mencapai maslahat, apalagi maslahat yang pribadi. Kalau kita hidup di dunia ini menaati aturan yang telah berlaku, yang semuanya ditujukan untuk kebaikan semuanya, kita hidup dalam dunia yang sangat-sangat bahagia. Apalagi ketika kita hidup, kita bangun dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, dalam kondisi kita punya pekerjaan,
dalam kondisi kita punya makanan untuk dimakan, itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan kenikmatan kita dapat melaksanakan syariat Allah Ta'ala, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu kenikmatan yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa yang di pagi hari bangun aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang ditakutkan, semuanya mengikuti aturan. Mu'afan fi jasadi, sehat walafiat badannya, gak sakit. Wa indahu qutu yaumih, walaupun dia hanya punya makanan untuk hari itu, apalagi punya tabungan, apalagi punya pekerjaan, maka seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan dunia itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Karena tidak ada yang lebih nikmat daripada seseorang itu hidup di dunia, dia merasa aman, sehat, terutama di dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan juga melaksanakan kewajiban dunianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lingkungan kita ini sebagai lingkungan yang aman, selamat untuk kita bekerja, sehingga kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Demikian juga keluarga kita di rumah menanti kita itu dengan perasaan aman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sakit karena pandemi belum berakhir. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma irfa'anna hadzal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min jami'i biladil alami amah. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.